Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurlela dari kelas reguler manajemen I. Di sini saya akan memaparkan mengenai menganalisis saham yang mencakup analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang kedua, membeli saham dan menjual saham melalui Stockbit dan RTI. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, tahapan analisis fundamental. Nah, yang pertama analisis ekonomi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi, unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomik ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Nah, dalam tahapan analisis fundamental, yang kedua ada analisis industri. Untuk memprediksikan dampak dari ekonomi nasional terhadap industri seperti pengaruh GDP atau Gross Domestic Product yang tinggi, kenaikan suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan kondisi siklus industri. Pertumbuhan industri umumnya akan mengikuti siklus yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap permulaan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, tahap stabil, dan yang terakhir yaitu tahap penurunan. Yang ketiga ada analisis perusahaan, yaitu analisis untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, mengapa analisa fundamental sangat penting? Yaitu yang pertama untuk mengetahui kualitas bisnis yang dibeli, agar lebih matang dalam berinvestasi, supaya tahu nilai dan kualitas suatu saham, dan yang terakhir yaitu agar mendapat keuntungan besar. Selanjutnya, bagaimana menganalisa fundamental dan apa saja tools-nya? Yang pertama ada laporan keuangan. Di perusahaan publik mengeluarkan laporan per 3 bulan sekali, yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada laporan tahunan, yaitu yang memuat kinerja perusahaan selama 1 tahun terakhir dan kondisi bisnis yang terbaru. Yang ketiga ada berita dan rilis perusahaan. Nah, bisa dilihat di website yang memuat informasi mengenai perusahaan tersebut, karena perusahaan yang aktif akan mengeluarkan informasi dan presentasi secara rutin. Nah, di sini cukup lengkap, terdapat profil, hubungan investor, CSR, GCG, dan berita. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisa fundamental mengenai saham yang kita punya melalui berita media seperti Kontan, CNBC, dan lain-lain. Nah, kita wajib mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam berita baik ataukah buruk. Selanjutnya, report dan riset dari analisis ada Yahoo Finance, Google Finance, dan TradingView. Nah, selanjutnya ada elemen analisa fundamental. Elemen yang pertama yaitu manajemen dan kredibilitas. Yang pertama ada faktor kejujuran dan track record. Nah, hal itu sangat penting untuk kita dalam menganalisis suatu perusahaan. Yang kedua, profil jajaran direksi dan komisaris. Bisa kita lihat di sini dalam website Yahoo Finance, contohnya dalam perusahaan
Telekomunikasi Indonesia. Bisa dilihat dalam profil. Nah, di sini terdapat alamat, nomor HP, website, jajaran direksi, dan komisaris. Di sini sangat lengkap profilnya. Selanjutnya, berita di media. Track record perusahaan yang dilihat dari laporan tahunan, laporan dan analisa keuangan. Elemen kedua yaitu model bisnis perusahaan. Yang pertama, mempelajari produk dan jasa yang dijual. Yang kedua, mempelajari asal keuntungan perusahaan. Nah, perusahaan tersebut apa saja produk dan jasanya, dari mana asal dan keuntungannya. Contoh, dalam perusahaan bank, mendapatkan keuntungan dari bunga dan kredit nasabah. Yang selanjutnya yaitu ada elemen 3, yaitu kinerja keuangan. Terdapat laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas. Bisa kita lihat di Yahoo Finance. Contohnya dalam perusahaan Telekomunikasi Indonesia di finansial. Bisa kita lihat yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi. Yang kedua ada balance sheet atau neraca keuangan. Nah, bisa kita lihat di sini ada neraca keuangan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga ada cash flow atau laporan arus kas. Nah. Selanjutnya, elemen keempat, ada valuasi perusahaan. Apa yang dimaksud valuasi? Valuasi adalah nilai ekonomi dari sebuah bisnis berdasarkan beberapa faktor. Kenapa valuasi sangat penting? Karena valuasi untuk menentukan harga jual perusahaan apabila terjadi merger atau akuisisi perusahaan. Di dalam valuasi, kita bisa membandingkan perusahaan lain yang sejenis. Nah, kita bisa membandingkan dan memilih di antara perusahaan tersebut mana yang valuasinya lebih baik. Yang kedua, bandingkan secara historis. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan preferensi dan goals kita atau tujuan kita. Nah, selanjutnya elemen kelima yaitu dividen. Di dalam dividen, kita harus mempelajari hasil usaha berupa keuntungan yang akan didapatkan oleh pemegang saham. Nah, jadi kita harus mempelajari bagaimana sistem perusahaan dalam membagi keuntungan dengan pemilik saham. Nah, yang kedua yaitu ada analisis teknikal. Nah, apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Selanjutnya, siapa yang menggunakan analisis teknikal? Nah, analisis teknikal digunakan oleh trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Ada juga analisis teknikal bisa digunakan pada semua produk keuangan yang memiliki data harga mulai dari saham, forex, komoditas, futures, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, apa fungsi analisis teknikal?
Fungsi analisis teknikal yang pertama yaitu untuk mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Nah, analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasar harga masa lalu. Dengan data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya trader mengikuti pola yang terjadi, misalnya saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli, atau sebaliknya, saat harga cenderung turun, trader membuka posisi jual. Untuk menentukan tren, bisa dengan menggunakan tools atau indikator. Nah, yang kedua yaitu untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Nah, analisis teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli, biasanya menggunakan bantuan indikator. Nah, selanjutnya ada tools dalam analisis teknikal. Yang pertama ada trendline, yang kedua ada rectangle, yang ketiga ada Fibonacci retracement. Nah, ada indikator analisis teknikal. Nah, apa itu indikator? Indikator adalah formula matematis yang salah satu fungsinya untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Ada banyak sekali indikator dalam analisis teknikal. Nah, di sini ada 6 indikator. Yang pertama ada moving average, yang kedua ada moving average konvergensi divergensi, yang ketiga ada relative strength index, yang keempat ada stochastic, yang kelima ada parabolic star, yang keenam ada Bollinger Band. Nah, selanjutnya apa yang dibutuhkan untuk melakukan analisis teknikal? Nah, analisis teknikal selalu menggunakan grafik atau chart untuk melakukan analisisnya. Dulu grafik harga dibuat sendiri oleh trader. Nah, untungnya sekarang sudah banyak software yang memudahkan trader. Jadi bisa menampilkan grafik harga secara real time. Nah, ini contoh software yang bisa digunakan untuk analisis teknikal. Di antaranya ada MetaTrader untuk forex trading, yang kedua ada HOTS untuk saham trading, yang ketiga ada Metastock, dan ada Yahoo Finance. Nah, untuk MetaTrader dan HOTS yaitu merupakan aplikasi yang gratis, namun informasi yang mereka berikan kurang lengkap. Nah, sedangkan untuk Metastock, aplikasi berbayar, namun informasi yang mereka berikan sangat lengkap. Nah, untuk Yahoo Finance merupakan aplikasi atau web yang mudah diakses, namun informasi yang mereka berikan kurang lengkap. Nah, kali ini saya akan mencoba melakukan analisis teknikal secara online, yaitu di Yahoo Finance. Nah, di Yahoo Finance, nah grafik ini kita bisa tampilkan di menu chart. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bisa kita lihat ada chart dari saham TLKM. Nah, pergerakan harga saham dapat digambarkan sebagai grafik. Ada banyak jenis grafik yang bisa dipakai, namun umumnya grafik candlestick yang paling banyak dipakai karena lebih mudah dibaca. Grafik candlestick juga membuat harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan terendah secara lengkap. Nah, kita akan memunculkan candle supaya lebih jelas dalam mendapatkan informasi. Nah, sekarang di sini kita lihat ada warna hijau dan warna merah. Warna hijau menunjukkan bullish atau naik dan warna merah menunjukkan bearish atau turun. Nah, bagaimana cara membaca candlestick untuk mengetahui pergerakan harga saham setiap harinya? Nah, bagian yang berwarna merah dan berwarna hijau disebut body candle. Dan garis lurus, nah seperti ini. Garis lurus ini menunjukkan atau disebut shadow. Nah, si shadow ini menunjukkan histori pergerakan saham. Nah, misal kita
di tanggal 10 Maret dia open harga 3.340 dan posisi market masih berjalan sehingga angkanya mungkin saja berubah. Nah, berikutnya dia turun ke angka 3.400. Nah, kita bisa lihat dari shadow ini. Nah, dari shadow ini dan saham TLKM sudah naik hari ini ke angka 3.310. Nah, waktu close market dia naik atau turun ke angka 3.400. Nah, kenapa body candlenya berwarna hijau? Karena close itu melebihi harga open. Nah, jadi candlestick-nya itu masih berwarna hijau. Nah, begitulah cara untuk membaca candlestick ya. Nah, ada sedikit informasi mengenai candlestick yang saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan time frame one day. Nah, artinya saham akan keluar candle setiap hari. Nah, ada juga time frame yang lain, misal per minggu, per bulan, per tahun. Jadi, si saham dirata-ratakan setiap seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai cara membaca candlestick untuk analisis teknikal. Nah, untuk di video kali ini, saya akan mencoba membeli dan menjual saham di aplikasi RTI Bisnis. Kemudian, di sini klik trade, lalu pilih IDX Virtual Online Trading. Nah, dikarenakan saya belum membuat akun, sebelumnya saya akan membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi username, lalu password, mengisi first name, last name, nomor handphone, lalu email. Nah, setelah kita mengisi semuanya, lalu kita submit. Kemudian yes untuk mendapatkan verifikasi dari email. Lalu oke. Nah, kemudian di sini kita mengisi di IDX Virtual Online untuk login. Nah, kemudian di sini ada menu order book, ada buy, sell, order list, trade list, dan portofolio. Nah, kita lihat di portofolio di sini modal kita 100 juta untuk membeli sebuah saham. Nah, lalu di sini saya akan membeli saham TLKM atau Telkom Indonesia. Lalu ke menu buy. Nah, karena kita di sini mempunyai modal 100 juta,
kita bisa mendapatkan 290 lot. Tetapi di sini saya akan membeli dengan kuantitas 5 lot. Jadi satu lotnya itu 100 lembar. Total 5 lot 500 lembar dengan jumlah uang 1.720.000. Setelah itu kita klik buy. Nah, jadi di sini sudah otomatis tertera di order list menu saham TLKM. Nah, jadi otomatis di portofolio kita modal kita sudah berkurang menjadi 88.200.000 dengan total pembelian 1.720.000. Nah, mungkin itu pembelian saham di aplikasi RTI Bisnis. Nah, selanjutnya saya akan membeli saham di Stockbit. Nah, setelah saya membuka dan login di Stockbit melalui web, nah seperti ini tampilannya. Untuk melakukan transaksi pembelian maupun penjualan saham, kita ke menu order book. Nah, inilah tampilannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai bid dan offer. Yang dimaksud dengan antrian beli atau bid. Nah, misal kita akan membeli saham TLKM, ada saham TLKM yang ditawarkan oleh pasaran, harganya 3.440. Nah, di sini ada lapisan harga-harga yang lebih rendah dan sampai yang terendah yaitu 3.350. Nah, jika kita ingin membeli dengan harga yang ditawarkan oleh pasaran, harganya 3.440, kita akan langsung mendapatkan saham TLKM di detik itu juga setelah kita membeli. Nah, kita bisa saja mendapatkan harga yang lebih rendah, tetapi kita belum bisa mendapatkannya dan harus mengantri dengan antrian 10,95 lot. Meskipun harganya murah, tetapi kita belum tentu mendapatkan saham dengan nominal tersebut di saat itu juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai offer atau antrian jual. Harga jual di pasaran saat ini 3.450. Pada saat itu juga kita bisa menjual saham kita di detik itu juga, tetapi mendapatkan keuntungannya sangat rendah. Jika kita ingin menjual dengan harga yang tinggi yaitu 3.540, namun belum tentu diproses oleh bursa karena berada di antrian yaitu 14,325 lot, berada di antrian paling bawah dan akan terjual dengan susah.
Nah, kita bisa lihat modal kita di virtual area, terus di portofolio. Nah, modal kita 100 juta masih utuh karena kita belum melakukan transaksi membeli saham. Jadi modal kita masih utuh yaitu 100 juta. Nah, sekarang saya akan melakukan pembelian terhadap saham TLKM. Nah, saat ini di bursa 3.410. Nah, saya akan langsung melakukan transaksi dengan harga tersebut dengan mengklik virtual account. Lalu kembali ke order book. Ternyata harga di pasaran berkurang menjadi 3.390 dengan lot 31,183. Nah, sekarang saya akan membelinya sebanyak 15 lot dengan harga 5 juta sekian. Lalu klik set order. Lalu kita cek di virtual area dan klik portofolio. Nah, sekarang modalnya berkurang menjadi 94 juta sekian. Lalu riwayat ordernya sudah ada di menu, tetapi transaksi tersebut masih di pending. Nah, jadi karena transaksi pembelian saya terhadap saham TLKM masih pending atau tertunda, jadi saya belum bisa menjual saham tersebut karena belum memiliki saham. Nah, jadi meskipun kita membeli saham di harga pasar, tetapi belum tentu kita langsung disetujui. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal, dan juga mengenai jual beli saham di akun Stockbit dan RTI Bisnis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.